but you needed proof. You saw her gazing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Maybe I've been here before. I've seen this room and I've walked this door. I used to live alone before I knew you. and I've seen your flag on the marble arch. A love is not a victim march. It's a praise, a Terangnya terus aku lihat dari sini sih. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Sini. Rambutnya emang bengal. Harpanya hilang. Oh, kepepetan ya. Sorry. Hugo. Cut. Saya yakin bahwa ini jalan hidup saya. Saya menjalani suatu mimpi dengan Tuhan Yesus dengan pesan bahwa saya harus turun dari puncak bukit gunung tinggi. Saya harus menyelamatkan orang di bawah. Sejak itu saya yakin inilah jalan panggilan hidup saya yang harusnya seperti ini. Dan itu tidak mudah karena saya membutuhkan waktu mungkin lebih dari 30 tahun untuk mewujudkan panggilan itu. Karena akhirnya saya bekerja sehari punya ini itu semuanya, tapi sampai suatu titik saya sadar kebahagiaan ini bukan kebahagiaan sejati yang saya. Jadi walaupun saya punya uang banyak, saya punya teman banyak, saya punya karir bagus, jadi kesayangan owner di perusahaan, bahwa panggilan itu pasti tahu ya, mau ya udah masuk gitu, tapi masuk dari kalau saya ke Jakarta deh, Tuhan minta saya ke Jakarta. Dan teman saya yang kalau saya memasuk Nusantara, mikirnya begitu. Tapi ya udah saya jalani mungkin ini. Saya sadari sampai sekarang, yaitu bahwa ini adalah memang yang terbaik yang diberikan. Terima kasih.
Mana kayak gitu? Cheese, tempe. Kebetulan di paroki. Oke. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Karena kami mengenalmu melalui orang-orang yang kami cintai, melalui keluarga kami belajar dicintai, melalui keluarga kami belajar untuk mencintai, melalui keluarga pula kami boleh hidup dan bertumbuh dan berkembang dan mengenalmu di dalam iman dan kepercayaan. Kami bersyukur untuk pembicaraan dan seminar yang terjadi di pagi hingga siang hari ini. Kami yakin ya Tuhan bahwa segala sesuatu adalah kehendak-Mu, segala yang baik berasal daripada. Keteranganlah apa yang kami terima yang baik menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan semakin bersyukur dan semakin merasakan betapa besar anugerah kehidupan yang Kau selenggarakan bagi kami semua. Dan berkatilah kami dan juga orang-orang yang kami jumpai, keluarga kami, agar mereka juga merasakan betapa besar cinta dan kasih yang Kau limpahkan. Dan untuk itu kami mohon berkat Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara, hidup saudari-saudara dan keluarga serta komunitas diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berarti sekarang di mana, di Wacana Batu? Kita Puru Hitam. Oke. Apa yang mau lakukan sehari-hari biasanya? Mengajar juga kah atau bagaimana? saya kan di tahun rohani, jadi kalau kita rekat itu namanya novisiat ya, lebih morales, dan membuat program untuk calon imam ini, terutama untuk mempersiapkan mereka masuk ke jenjang berikutnya, karena tahun rohani adalah tahun pendasaran ya, tahun pendasaran untuk dapat mengikuti program-program setelahnya. Pendasarannya meliputi unsur kemanusiaan ya, karena banyak juga di Kota Jakarta banyak tantangan, terutama mengenai personality, mengenai keluarga. Nah itu perlu untuk diselesaikan di tahun rohani, atau paling tidak dibantu di tahun rohani. Dan juga karena unsur manusiawi menurut Pastor Esteban Popis adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam bidang-bidang lain. Maka memang bidang manusiawi itu seharusnya sih sudah sebagian besar selesai di tahun rohani. Lalu yang kedua tentu rohani, namanya juga tahun rohani, yaitu untuk dapat membawa para calon imam ini kepercayaan penuh kepada Tuhan. Memang program-programnya kebanyakan model experience. Jadi bukan lagi banyak belajar, tapi lebih banyak latihan-latihan. Praktek di lapangan untuk bagi para calon imam. Ya contohnya mereka kerja tangan, harus belajar berhati selama 2 minggu gitu untuk di rumah. Lalu juga ada mereka diminta juga jalan kaki ya selama 3 hari, tidak dikasih uang, suruh minta-minta gitu selama 3 hari. Lalu juga 1 bulan mereka harus kerja jadi buruh. Salah satunya jadi buruh, ada yang jadi kerja di rumah duka, mandiin jenazah, macam-macam. Jadi itu tergantung dengan karakter setiap pribadinya. Oke. Akhir Samuel, bersabdalah hambamu mendengarkan. Artinya apa? Ada keterbukaan dari Samuel, ada kesediaan. Bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Kemudian Yesaya, apa yang Tuhan katakan? Siapa yang akan kuutus? Jawaban Yesaya apa? Saya di belakang belum nyampe Yesaya bacanya ya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya menyediakan diri, utuslah aku. Artinya apa? Ketika kalau kita tahu orang-orang di sekitar nggak bersedia, kenapa nggak kita menjadi orang yang bersedia? Yeremia, dia merasa diri masih muda. Lalu Yeremia ragu-ragu.
aku ini masih muda, apa yang bisa aku katakan? Tapi Tuhan jawab apa? Pintar. Nah, ya, Romo tuh lulus tuh kitab suci kayaknya tuh. Jangan katakan kau masih muda. Kadang-kadang kita nggak percaya diri. Bener nggak sih saya ini masih muda. Bener nggak sih saya ini hidupnya begajulan, bandel. Kalau Tuhan sudah pilih, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi juga seberapa kuat pun keinginan kita, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tapi seberapa jauh pun kita lari, kalau memang Tuhan sudah memanggil, akan tetap terjadi. Saya dulu juga gitu. Saya dulu bandel, anak Jakarta, ya kan? Bandel lah, tiap malam dugem. Saya nggak nyangka. Saya dulu bandel, anak muda, tiap malam saya hobinya dugem. Habis itu, habis ziarah ke Israel, ingat lagi cita-cita waktu kecil. Lalu bertanya, layakkah saya? Secara manusiawi merasa tidak layak. Tapi ya Tuhan yang membuat semuanya mungkin. Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan yang mengobati saya dari semua luka-luka di masa lalu. Sehingga saya siap untuk menjawab panggilannya. Kalau dalam konteks tadi, Samuel, Yesaya, Yeremia, siapa sih yang memanggil? Tuhan. Yang dipanggil siapa? Manusia. Jadi panggilan itu karunia. Panggilan itu panggilan dari Tuhan kepada manusia, dan itu nggak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya tuh atas usahanya sendiri untuk menjawab, untuk mendapat panggilan itu. Jadi itu betul-betul karunia. Sehingga ya itu tadi yang saya bilang, mau dia lari segimanapun, kalau Tuhan sudah menghendaki, itu akan terjadi. Mau segimanapun kuatnya seseorang berusaha, saya mau hidup membiara, saya mau jadi pastor, saya mau jadi suster, tapi kalau Tuhan memang tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Karena itu adalah karunia, panggilan itu karunia. Seperti ada di kitab suci, ayat mana, saya bukan ahli Alkitab, saya nggak hafal ayat-ayatnya, tapi tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu dari surga kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Begitu juga dengan panggilan. Itu betul-betul karunia dari Tuhan yang itu bukan upaya kita secara pribadi sebagai manusia. Bahwa ada upaya jawaban dari kita sebagai manusia, iya, tetapi tetap itu kuasa Tuhan, karunia Tuhan. Kita lihat lagi di kisah-kisah berikutnya di Perjanjian Baru. Petrus dipilih sebagai batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, kudirikan gerejaku. Petrus itu menyangkal Yesus loh, berapa kali? 3 kali. Tapi tetap dia dipilih. Paulus berapa banyak sudah menyusahkan para pengikut Kristus di zaman-zaman gereja perdana. Tapi tetap dia dipilih untuk menjadi rasul yang mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar baik. Santo Agustinus dari Hippo, anaknya Santa Monica, dia sebelumnya juga kehidupannya bisa dibilang kalau bahasa manusia apa ya, rusak ya. Mungkin kata itu tidak tepat. Apa sih bahasa Indonesia yang tepat? Ya, dia dulu banyak perempuan, main perempuan seperti itu, tidak hidup sesuai dengan hukum Allah. Tapi kemudian berkat doa Santa Monica, kesetiaan ibunya mendoakan anaknya, akhirnya anaknya bertobat, kemudian menjadi imam hingga menjadi uskup, dan dia juga menjadi seorang pemikir besar bagi gereja. Ya, nah kalau kita lihat dari kisah Petrus, kemudian Paulus, Santo Agustinus dari Hippo, itu contoh-contoh yang orang yang dahulunya seolah-olah kehidupannya itu tidak baik, tapi tetap dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan
untuk menjadi pewarta-pewartanya. Ya. Jadi untuk orang muda, pede aja kalau memang merasa terpanggil. Jangan merasa ragu-ragu, benar nggak nih saya, hidup saya kayak gini, masa saya dipanggil Tuhan sih untuk masuk biara, masa saya sih jadi romo, masa saya jadi suster, padahal kehidupan saya kayak gini gitu. Ya. Ya, contekan lagi bahasa Indonesianya apa saya ngomongnya? Katolik, karena kami dari keluarga Muslim juga, besarnya dari keluarga Muslim yang kami masuk Katolik semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau berbagi alasannya kenapa mau datang ke sini, kenapa mau ikut acara ini? Ingin silaturahmi dengan romo-romo dan suster, karena anak saya juga ada yang jadi romo gitu. Oh ya, di mana Bu? Di jam waktu itu SMA, jam 1 malam. Dia tawuran di Gintung, pernah dengar Gintung? Jakarta. Ya. Rupanya dia pokoknya waktu itu selama sekolah 3 tahun tuh jago tawuran, kepala geng. Pokoknya saya terkenal di sekolahan dia, orang tua Yang dipanggil karena kenakalan tiap hari, pokoknya tiap hari kan. Jadi saya mulangkan ke sekolah, ibunya anak saya namanya Berman, yang tukang warung, Sudah tahu semua, udah sekolah hafal. itu. Dia sekolahnya kan di Kodam, di Kebayoran Lama. Ibunya Bermannya. Udah dikenalin ya Bu ya. Tapi ternyata rupanya anak itu bukannya bodoh, Ya. malahan dia kuliah masuk negeri hukum. Udah jadi hukum, udah jadi monotaris, udah kerja, bla bla bla. Ya dia bilang dunia udah cukup lah. Tiba-tiba jadi romo. jadi romo Dan sekarang ada di Yerusalem. di Yerusalem. Tepuk tangan dulu buat ibunya. Sekarang gembira ya Bu. Hati ibu udah tenang ya. Itulah harta saya yang tidak bisa diukur dengan uang. Segala sesuatu. Amin. Jadi maka itu saya senang bisa berkumpul dengan keluarga seksi panggilan gitu, supaya banyak orang tua yang anaknya direlakan Puji Tuhan ya Bu. untuk kerja. Itu tanda bahwa Tuhan tidak melulu memilih orang yang baik-baik saja, tapi Iya. yang dipilih itu juga Ya. orang yang dengan mungkin masa lalu yang Masa sulit lalu. yang kelam. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga juga memotivasi buat keluarga-keluarga yang lain ya. Ada lagi sharing singkat? Ya, nama saya Aldo, tergolong yang masih di bawah 35 sepertinya. Jadi kenapa kesini sebetulnya sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ngobrol sama Kak Natasha di belakang, baru belajar tentang panggilan-panggilan. Karena di kepala saya sebenarnya kayak, oh panggilan tuh pasti udah jadi romo lah gitu. Tapi Kak Natasha waktu itu jelasin salah satu panggilan itu adalah keluarga. Nah, saya cukup cukup kaget dan cukup jadi curious ya. Jadi kayak, keluarga maksudnya apa nih gitu kan. Pas hari ini ada penjelasannya, jadi ingin datang pengen belajar lebih. Terima kasih banyak Mas Aldo. Semoga semakin nanti memantapkan panggilan ya, entah itu panggilan untuk hidup berbiara, entah berkeluarga atau menjadi selibat awam, yang pasti itu semoga yang terbaik ya. Oke, saya akan mengawali dulu panggilan ini dalam konteks tentu saja panggilan hidup berbiara. Nanti soal keluarga, bagaimana keluarga itu mendukung panggilan dari setiap orang, bagaimana juga tentang panggilan berkeluarga itu bagian jatahnya Romo Andi ya. Oke. Saya akan menggunakan HP sepanjang saya bicara karena ada beberapa informasi ya. Saya orang yang paperless. Jadi ada beberapa informasi yang memang harus saya informasikan di sini dan ini ada di HP. Jadi mohon maaf, saya bukan lihat WhatsApp atau main games. Saya mau menyampaikan dulu fakta tentang panggilan di seluruh dunia, ya di seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Bahwa jumlah umat Katolik itu setiap tahunnya masih terus meningkat. Tetapi peningkatan itu tidak disertai dengan banyaknya orang yang mau hidup sebagai imam, biarawan, biarawati, atau mereka yang mau mendaftarkan diri masuk seminari. Ya.
Ini data terbaru yang dibuat dari Vatikan dari tahun akhir 2021 dan awal 2022 ya. Penurunan spesifik 0,32% untuk imam diosesan dan 1,1% untuk imam tarekat religius. Itu penurunan yang terjadi. Kemudian jumlah seminaris menurun. Di tahun 2021 menjadi 49.000 sekian, itu 1,6% penurunannya. Ya, itu seminaris. Lalu religius wanita penurunannya 1,7%. Kemudian diakon permanen menurun 1,1%. Sedangkan jumlah seminaris penurunannya 1,8%. Itu jadi hampir keseluruhan orang yang mau mendaftar ke seminari, orang yang mau menjadi religius, biarawan-biarawati, imam diosesan, imam tarekat menurun. Sedangkan di satu sisi jumlah umat mengalami peningkatan. Pernah nggak kita berpikir di kemudian hari, kalau jumlah religius ini semakin tahun semakin terus menurun, umat kehilangan minatnya untuk menjadi religius, apa yang akan terjadi dengan para umat? Siapa yang akan menggembalakan? Siapa yang akan membantu memelihara kehidupan beriman dari umat? Ya betul, masing-masing orang tentu punya tanggung jawab sendiri untuk menjaga, menumbuh kembangkan imannya. Tetapi kan kita gereja Katolik adalah komunitas. Kita hidup secara komunal dalam persekutuan. Kita butuh penyertaan dan bimbingan dari para religius sebagai gembala-gembala. Pertanyaan saya, apakah bagi orang muda di Jakarta yang notabene kota metropolitan, panggilan hidup membiara itu masih menjadi sesuatu yang menarik? Nih yang tadi nunjuk tangan usia di bawah 35. Saya mau tanya nih, bagi teman-teman sekalian nih, menarik nggak sih hidup menjadi religius, jadi biarawan-biarawati? Kira-kira oke deh bilang, oh menarik tapi saya nggak tertarik. Menarik nggak sih? Ayo yang tadi ngaku. Mendapatkan informasi Boleh ambil. Sorry Pak. Sorry. apa yang menjadi latar belakang kegiatan seksi panggilan hari ini dilaksanakan gitu. Oh oke. Mau tahu dari temanya dulu, kenapa kita pilih tema itu? Oke, karena gini, kalau untuk dari panggilan sendiri itu harus ada perjalanannya masing-masing. Nah jadi kita nggak hanya sekedar kayak oke, kita marketingin soal panggilan, ayo jadi suster, enggak. Tapi itu betul-betul harus dari panggilan hati. Nah dan biasanya panggilan hati itu mulainya itu sebenarnya dari sosok dari keluarga. Nah maka itu kenapa yang kami adakan pada saat hari ini adalah seminarnya itu judulnya keluarga sumber panggilan hidup. Karena memang untuk panggilan-panggilan itu dimulai dari keluarga. Oke. Nah, berarti sebelumnya sudah dijadwalkan sama suster sama Romo Andi ya gitu ya? Sebenarnya sebelumnya ini tuh saya cuma dapat kabar kalau suster mau pulang ke Indonesia. Terus habis saya lagi mikir, oke, kalau misalnya memang ada suster yang lagi pulang ke Indonesia, why not take the chance gitu kan? Jadi akhirnya memang sekitar persiapannya sekitar 2 bulan. Jadi koordinasi sama suster, kenalan sama suster, habis itu kita mulai cari narasumber juga yang lokal. Jadi makanya memang kami maunya ada satu suster dan satu gitu ceritanya. Jadi acaranya sudah dadakan. Acara ini yang berapa peserta? Hari ini mungkin sekitar ada 40-an ya, 40 orang untuk hari ini. Oke. Nah, ketika gagasan atau adanya rencana kegiatan ini, bagaimana dengan animo atau kecenderungan umat paroki di sini untuk mengikutinya? Seperti apa sih? Oke, karena saya sangat mengerti kalau misalnya kita ngomongin soal panggilan, itu kita ngomongin niche market. Nah, terus abis itu saya juga mikir, panggilan itu tuh nggak hanya dari paroki ini aja, tapi dari paroki lain. Maka itu kenapa setelah itu kami memutuskan untuk membuka acara ini sebagai acara yang umum.
gitu. Dan pada akhirnya juga sebenarnya waktu kemarin lihat yang registrasi itu yang paling jauh itu sebenarnya dari Cibinong. Gitu. Ada yang dari Cibinong, ada yang dari berbagai macam tempat. Oh, oke. Nah, secara pendataan paroki di sini mungkin Mbak Natasha punya informasi sudah berapa banyak umat yang menjadi pastor atau suster, Okay. ada atau tidak? Kalau dari panggilan sendiri dari paroki ini kira-kira ada 7 orang. Ada 7 orang. Iya, betul. Itu sudah Sudah termasuk. ada yang sudah jadi pastor, ada yang sudah menjalani. Jadi kurang lebih ada 7 orang. Ada 7, termasuk suster nih. Termasuk suster. Oke. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang seksi panggilan di sini seperti apa, dinamikanya seperti apa sih Bu Natasha? Maksudnya dinamika dalam hidupnya ya? Iya. Jadi ini yang saya mention pada saat awal tadi ya, bahwa kita ini kan semuanya tubuh mistik Kristus. Iya. Jadi kita punya kekurangan, karena kita sebagai manusia kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan menerima talenta masing-masing. Oke. Jadi dengan sedemikian rupa kita bisa bekerja sama untuk ya acara-acara seperti ini gitu, untuk acara-acara yang memuliakan Allah. Oke. Pesan buat yang mengikuti acara ini ya? Pesan yang buat mengikuti acara ini, saya semoga acara ini menjadi sarana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak hati. Terus abis itu semoga acara ini bermanfaat dan Anda merasa terberkati. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Natasha. Terima kasih. Kualitas itu pertama kalinya kan lingkup terdekat dari keluarga, baru kemudian mungkin muncul pengaruh-pengaruh dari luar keluarga. Tapi keluarga menjadi penting karena itulah lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak. Oke. Biasanya berapa tahun baru libur sekali nih, Suster? Ya sebetulnya setiap tahun punya jatah libur, tapi saya baru kali ini memanfaatkan libur ke Indonesia. Iya. Tahun sebelumnya saya liburan di negara-negara Eropa aja. Oke. Di kongregasi Suster punya itu, apakah keuskupan memberikan apa untuk membidangi hal tertentu, misalnya kepemudaan atau apa begitu? Pastoral. Jadi kongregasi kami yang ada di provinsi Jerman dan Austria, kami itu berada di bawah keuskupan München Jerman, bukan berada di bawah keuskupan Wina Austria, bukan. Wilayah pelayanan kami di bidang pastoral. Tapi memang ada beberapa suster yang memang bertempat di Wina, Austria, dan kami ya kerjasama dengan pihak Keuskupan Agung Wina. Terus kongregasi MSS ini ada di Indonesia nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau daftar gimana ya? Daftarnya ke luar negeri. Entah kamu pilih salah satu negara di mana MSSR ada. Begitu ya, Suster. Aduh, terima kasih banyak. Besarnya apa, Suster? Kalau tantangan terbesar saat ini yang sangat-sangat fenomenal saat ini adalah fenomena LGBT. Ya. Karena itu di wilayah Eropa lagi gencar-gencarnya. Ini juga masih menjadi dilema bagi pastor-pastor di Austria misalnya ya. Bagaimana mereka memberkati ketika ada pasangan sesama jenis yang datang ke gereja untuk minta diberkati gitu. Secara prinsipil ya imam-imamnya akan memberkati mereka sebagai manusia biasa gitu, bukan memberkati mereka sebagai pasangan. Tapi kemudian berita yang muncul adalah imam-imam di Eropa sekarang memberkati pasangan sejenis, lalu orang salah persepsi, dianggapnya memberkati dalam arti memberikan sakramen pernikahan, padahal itu bukan sama sekali. Padahal berkat yang diberikan itu berkat ya sebagaimana kita memberikan berkat pada orang pada umumnya. Gitu ya. Kita mau tanya ya, dukungan kita suster, keluarga suster itu buat suster itu gimana? Dari keluarga? Iya, dari keluarga. Sangat berarti. Saya sangat bersyukur dilahirkan dari keluarga yang dengan orang tua keduanya Katolik. Sebab dari situ saya juga saya mengenal ajaran Katolik. Dan dukungan dari kakak-kakak saya yang juga selalu support apapun keputusan yang saya ambil, itu sangat berarti tentunya bagi saya juga, termasuk dalam hal ketika saya memutuskan jalan hidup ini bahwa saya masuk biara, dan support dari mereka itu
saya hargai sebagai bentuk cinta yang luar biasa, cinta Tuhan yang dikaruniakan pada saya melalui keluarga. Momen kenangan indah yang suster sama di keluarga itu apa sih? Banyak ya. Salah satunya misalnya ketika waktu kecil kami setiap hari Minggu pergi sama-sama ke gereja, naik mobil bersama, walaupun di dalam mobil sempit-sempitan, tapi ya itu indah sekali karena sama-sama satu keluarga pergi ke gereja, lalu nanti pulang dari gereja pergi makan di satu restoran walaupun secara sederhana, tapi momen kebersamaan itu menjadi kenangan luar biasa yang sekarang tidak terulang karena semua sudah pada dewasa. Tantangannya gimana sih dalam keluarga? Tantangannya yang dihadapi selama ini? Kalau saat ini lebih bagaimana saya menjaga relasi dengan kakak-kakak saya, karena pada akhirnya walaupun kami dulu sama-sama dibaptis sejak bayi, tapi karena berbagai situasi dan kondisi, kemudian beberapa kakak itu memang convert to another religion, sehingga kami saat ini di dalam satu keluarga ini tidak semuanya Katolik, tapi dengan beberapa agama yang lain, dan itu penting bagi kami atau terutama bagi saya untuk tetap menjaga hubungan sebagai saudara kandung walaupun dengan latar belakang walaupun dengan agama yang berbeda saat ini. Tipsnya apa buat suster? Tipsnya buat pasangan atau keluarga yang supaya mempertahankan hubungannya kuat gitu. Saling memaafkan dan tidak mendendam. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan dan orang lain juga melakukan kesalahan ke kita, dan itu tidak akan selesai kalau kita tidak memaafkan atau kita menyimpan dendam, tapi itu akan bisa berjalan kembali atau bisa move on kalau dari kita mengampuni, karena seperti Tuhan ajarkan mengampuni sesama sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni kita. Jadi jangan berharap orang lain yang mengampuni kita, tapi mulailah dari kita sendiri untuk mengampuni dan menerima kembali. Suster anak keberapa dari Bapak? Saya anak bungsu dari 10 bersaudara. Suster sama saya alumni Gonzaga dan juga STF Triarkara. Suster, sedikit mengenai kehidupan asmara sewaktu remaja. Itu kok atau usia seperti itu kan bagi orang muda kan ini kok bisa bertahan dengan situasi itu gitu. Iya, saya di usia remaja pacaran seperti remaja pada umumnya, saya punya banyak pacar, tapi memang karena dalam diri saya sendiri saya sudah tahu jalan hidup saya. Jadi walaupun saya beberapa kali menjalin relasi dengan laki-laki, tapi memang tidak pernah berpikir untuk menuju pada jenjang pernikahan, dan karena saya tahu jalan hidup saya adalah di sini. Apa yang terpikir ketika pada saat suster bercerita tadi itu dengan dugem kegiatan itu tuh, bagaimana pikiran ketika itu gitu? Pikiran ketika itu ya namanya anak muda kan, masih pada saat itu masih penasaran, masih pengen coba segala sesuatu. Jadi saya pada saat itu dulu ya menikmati aja, pergi ke disco ya saya menikmati memang karena saya senang dance kan. Jadi saya menikmati musik, menikmati untuk bisa berjoget gitu. Itu aja. Aktivitas sebagai teater itu ceritanya bagaimana? Maksudnya waktu itu giat di bidang apa teater? Saya dulu aktris teater dan juga secara profesional. Awal mulanya ya karena itu tadi kebutuhan saya untuk harus membiayai kuliah sendiri. Awal mulanya. Tapi akhirnya keterusan. Saya menikmati kerjaan sebagai aktris. Nah, oke. Terima. Oke. Karena kami mengenalmu melalui orang-orang yang kami cintai, melalui keluarga kami belajar dicintai, melalui keluarga kami belajar untuk mencintai, melalui keluarga pula kami boleh hidup dan bertumbuh dan berkembang dan mengenalmu di dalam iman dan kepercayaan. Kami bersyukur untuk pembicaraan dan seminar yang terjadi di pagi hingga siang hari ini. Kami yakin ya Tuhan bahwa segala sesuatu adalah kehendak-Mu, segala yang baik berasal daripada. Keteranganlah apa yang kami terima yang baik menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan semakin bersyukur dan semakin merasakan betapa besar anugerah kehidupan yang Kau selenggarakan bagi kami semua. Dan berkatilah kami dan juga orang-orang
orang-orang yang kami jumpai, keluarga kami, agar mereka juga merasakan betapa besar cinta dan kasih yang Kau limpahkan. Dan untuk itu kami mohon berkat Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara hidup, saudari-saudara dan keluarga serta komunitas diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kualitas itu pertama kalinya kan lingkup terdekat dari keluarga, baru kemudian mungkin muncul pengaruh-pengaruh dari luar keluarga. Tapi keluarga menjadi penting karena itulah lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak. Oke. Biasanya berapa tahun baru libur sekali nih, Suster? Ya sebetulnya setiap tahun punya jatah libur, tapi saya baru kali ini memanfaatkan libur ke Indonesia. Tahun sebelumnya saya liburan di negara-negara Eropa aja. Oke. Di kongregasi Suster punya itu, apakah keuskupan memberikan apa untuk membidangi hal tertentu, misalnya kepemudaan atau apa begitu? Pastoral. Jadi kongregasi kami yang ada di provinsi Jerman dan Austria, kami itu berada di bawah keuskupan München, Jerman. Bukan berada di bawah keuskupan Wina, Austria, bukan. Wilayah pelayanan kami di bidang pastoral. Tapi memang ada beberapa suster yang memang bertempat di Wina, Austria, dan kami ya kerjasama dengan pihak Keuskupan Agung Wina. Terus kongregasi MSS ini ada di Indonesia nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau daftar gimana ya? Daftarnya ke luar negeri. Entah kamu pilih salah satu negara di mana MSSR ada. Begitu ya, Susternya. Aduh, terima kasih banyak. Itu kalau di paroki. Tapi juga ada pastoral untuk keluarga, untuk anak-anak, lansia, kemudian homeless, apa bahasa Indonesianya, tunawisma. Nah, itu tiap suster tugasnya beda-beda. Saya sendiri lebih berfokus pada homeless, pada tunawisma. Jadi misalnya waktu di Jerman, tugas saya yang real adalah setiap malam itu saya membagikan makanan untuk para tunawisma dari jam 7 sampai jam 12 malam. Itu saya mengunjungi titik-titik di mana posisi mangkalnya tunawisma itu untuk memberikan makan untuk mereka. Dan kalau di Wina, saya bekerja di sebuah toko fashion, toko fashion. Jadi toko fashion ini konsepnya sosial memang. Semua barang-barang yang dijual di situ adalah donasi dari umat, dari penduduk, dari warga, dan kami semua yang bekerja di situ volunteer. Sehingga seluruh hasil penjualan itu digunakan untuk biaya operasional rumah singgah bagi para tunawisma. Jadi secara tidak langsung saya istilahnya yang cari uang untuk biaya hidupnya tunawisma. Tapi saya juga pernah bekerja secara langsung di rumah singgah tersebut untuk memasak bagi para tunawisma. Itu kalau yang berkaitan dengan pastoralnya. Tapi saya sendiri sehari-hari aktivitas di Wina, saya masih studi teologi baik dari Austria sendiri, dan saya ambil online dari STF Triakara. Lalu saya bekerja di salah satu paroki, dan saya bekerja juga di toko fashion itu tadi, dan pelayanan liturginya saya bertugas di Stephansdom, di katedral di Wina, dan juga di salah satu gereja milik Redemptoris. Jadi saya punya 6 kegiatan rutin setiap minggunya. Oke, berarti cukup padat ya? Oh ya, kalau di biara ditanya ngapain, nyapu ngepel apa masak? Oke. Menjadi imam, tetapi karena pertolongan Tuhan. Dari itu udah ngeker dari jauh ini. Saya gitu tadi ngomongnya. Oke, pertanyaan berikutnya kurang lebih mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Silakan, ada. Oh, ada. Kakak yang di sebelahnya berarti. Oke, silakan berdiri, nama siapa, dari mana? Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bella dari Stefanus juga dari sini. Saya mau tanya ke Suster Bene ya. Suster Bene tadi cerita tentang kehidupan gereja di Wina. Terus ada salah satu anak muda yang justru membawa orang tuanya ke gereja. Nah, saya penasaran apa sih yang dilakukan Suster Bene di gerejanya di Austria untuk membuat komunitas yang nyaman dan juga lingkungan yang nyaman buat anak muda, sehingga mereka terinspirasi dan bahkan di keluarganya mereka bisa juga berdampak. Terima kasih. Ya, saya selalu mengutamakan kehadiran.
Jadi saya merasa terhadap anak-anak muda, apalagi anak-anak muda di Eropa ya, kan karakteristiknya juga beda, nggak kayak anak di sini yang penurut yang apa. Kalau di sana kan karena kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi itu sangat-sangat dihargai. Jadi saya nggak mau mendikte mereka atau memberikan suatu pengajaran-pengajaran no gitu. Cukup saya hadir selalu bersama mereka, melakukan kegiatan bersama mereka dengan pembawaan yang asik gitu. Ayo kita apa-apa kita senang aja, tapi selalu saya berusaha memberikan sesuatu yang positif. Gitu. Jadi saya nggak mau tuh dalam pertemuan itu ngomongin orang, saya nggak mau tuh dalam pertemuan itu saya marah. Kalaupun ada juga yang membuat kesalahan atau misalkan datangnya terlambat, nggak mau saya marah. Gitu. Jadi cukup dengan cara seperti itu mereka melihat saya, itu yang menginspirasi mereka. Jadi nggak perlu tuh saya ngasih banyak-banyak nasihat, ngasih banyak-banyak ketua-ketua, nggak perlu. Cukup hadir bersama mereka dan ya melakukan kegiatan bersama-sama, membuat suasana nyaman, itu sudah membuat mereka betah berada bersama saya dan mereka juga bisa memberikan kembali aura-aura happy-nya itu kepada orang-orang sekitar. Itu aja sih kalau terhadap anak muda ya. Suster Bene aja berarti ya? Iya. Kalau anak mudanya, karena saya ngajar juga di Bina Nusantara ya, anak muda mulai ada yang ngajar global class, yang udah mulai internasional itu, lalu juga yang reguler. Nah, lalu yang saya rasakan mereka itu ingin disapa. Jadi ingin kita tuh nggak ditempatkan sebagai dosen yang tinggi gitu, tapi adalah dosen yang gaul yang ada dekat sama mereka. Nah, rupanya hal ini yang lebih mudah masuk di kalangan anak muda zaman sekarang. Jadi tidak menjadi bukan judging orang ya, tidak menjudge, lalu nemenin, lalu mengapresiasi gitu. Mereka sangat senang sekali diapresiasi, dan rasanya ya justru pintu yang lain tuh banyak terbuka dengan kita bisa gabung dengan mereka gitu. Jadi bukan nggak ada lagi maksudnya bentuk-bentuk senioritas, bentuk-bentuk otoritas itu nggak mempan lah untuk anak muda zaman sekarang. Tapi lebih perhatian, dekat, dan apresiasi. Berarti dua poin dari dua narasumber itu jelas ya, kehadiran itu penting. Jadi esensial. Oke. Pertanyaan berikutnya terakhir, apakah ada? Aku nanya dong kalau ada yang lain. Oke, silakan. Ini yang nanya mudah semua ya. Intinya forgiveness, tapi forgiveness yang benar-benar. Nah, karena biasanya problem itu terjadi di bawah sadar dan di luar kemampuan orang itu untuk mengatasi. Jadi kondisinya biasanya very huge ya, sangat besar dan biasanya sangat sulit untuk diatasi oleh dirinya sendiri. Nah, yang memang bisa tiada lain adalah dengan yaitu tadi forgiveness. Nah, ada model-model ya, kalau saya kan mengintervensi di bawah sadar, jadi memang langsung di kondisi di bawah sadarnya untuk diintervensi. Namun di lain sisi ada beberapa peristiwa dalam hidup yang bisa mengubah seseorang. Yaitu yang pertama adalah peristiwa di mana emosi itu begitu tinggi ya. Misalkan karena kemarahannya, karena kemarahannya, lalu anak-anak, lalu penyesalan yang luar biasa, itu bisa menjadikan suatu perubahan. Jadi dengan emosi yang tinggi, suatu pengalaman dengan emosi yang sangat tinggi. Kalau di pelatihan-pelatihan kan biasanya dibuat simulasi supaya orang melakukan adanya emosi ya, emosi, dan ketika orang emosi tinggi itu dia masuk di dalam bawah sadar. Nah, penyesalannya itu sangat kuat. Nah, itu bisa terjadi lewat
tadi ya, lewat emosi yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada figur otoritas, misalnya Bapak Paulus yang bicara, lalu langsung masuk tuh bagi seseorang, figur otoritas tertentu. Lalu yang ketiga yaitu lewat doa, meditasi, kontemplasi, doa keheningan. Karena di dalam doa keheningan pikiran kita itu fresh, doa keheningan itu pikiran kita fresh dan masuk ke dalam kesejatian manusia bersama dengan Tuhan. Nah itu healing, penyembuhan itu yang terjadi lewat doa. Lalu yang keempat lewat lingkungan, ya. Lingkungan. Jadi biasanya kalau orang ada demo untuk pengerusakan, lalu di mana-mana ditulis toleransi beragama, mari kita membangun kerukunan, repetitif. Iklan juga begitu ya, iklan juga membuat repetitif sehingga orang akhirnya beli produk tertentu. Nah lalu kita buat suasana lingkungan di mana lingkungan kita itu positif, entah itu dengan ada gambar yang positif atau dengan orang-orang yang ada di sekitar masuk dalam komunitas yang positif. Nah, itu bisa membantu untuk terjadinya suatu perubahan di dalam hidup seseorang. Ya kurang lebih itulah untuk sementara ya. Jadi bisa jadi karena ada intervensi untuk membantu dengan datang psikolog atau dengan terapi-terapi tertentu. Lalu yang kedua adalah yaitu dengan berbagai metode tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi intinya adalah perlu ada suatu hal yang extraordinary atau kemudian liminal space itu adalah kita sudah usaha terus sampai mentok gitu, sampai udah nggak bisa lagi. Nah justru di situ udah kita mengalir rahmat ya untuk penyembuhan. Tapi perlu habis-habisan dulu. Oke, gimana kayak gitu? Cheese, tempe. Jalan di paroki. Oke. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Gimana kayak gitu? Cheese, tempe. Jalan di paroki. Oke. Sudah? Oke, baik, terima kasih.